Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Diam Pratiwi, NPM 2441102 from class Management 24A. Okay, and today I'm going to talk about the scope of financial management atau ruang lingkup manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, yang tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Ada juga tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan agar nilai saham atau aset perusahaan meningkat. Yang kedua, ada menjamin likuiditas perusahaan, yang dimana kita atau perusahaan itu memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, ada menjaga keseimbangan antara resiko dan keuntungan dalam setiap keputusan keuangan. Yang keempat, ada menjamin efisiensi penggunaan dana agar tidak terjadi pemborosan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Nah, ruang lingkup manajemen keuangan ini mencakup 3 kegiatan utama. Yang pertama ada keputusan investasi. Nah, keputusan investasi ini adalah menentukan kemana dana perusahaan akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan maksimal. Fokusnya adalah alokasi dana ke berbagai aset, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contoh kegiatannya yang pertama ada analisis kelayakan investasi, misalnya proyek baru, pembelian mesin, ekspansi usaha. Nah, yang kedua ada penilaian risiko dan tingkat pengembalian atau return. Yang ketiga ada pengembalian keputusan atau capital budgeting. Tujuannya memilih investasi yang memberikan pengembalian tertinggi dengan resiko terkendali. Yang kedua ada keputusan pendanaan atau financing decision. Nah, financing decision ini menentukan dari mana sumber dana akan diperoleh untuk mendanai kegiatan perusahaan. Dana bisa berasal dari modal sendiri atau pinjaman. Sumber pendanaan bisa berupa modal sendiri kayak saham biasa atau laba ditahan. Yang kedua ada modal asing yaitu pinjaman dari bank, obligasi atau leasing. Tujuannya menemukan kombinasi sumber dana atau capital struktur yang optimal yaitu keseimbangan antara resiko dan biaya modal terendah. Yang ketiga ada keputusan dividen atau dividend decisions, yaitu untuk menentukan bagaimana laba yang diperoleh akan digunakan dan apakah dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk investasi kembali. Alternatif keputusan dividen yang pertama ada membayar dividen tunai kepada pemegang saham, yang kedua ada menahan laba untuk memperkuat modal perusahaan, yang ketiga ada kombinasi antara keduanya. Tujuannya untuk memberikan kepuasan kepada pemegang saham sambil tetap menjaga pertumbuhan perusahaan. Oke, selanjutnya ada fungsi manajer keuangan. Manajer keuangan ini memiliki peran strategis dalam yang pertama ada perencanaan keuangan, yaitu untuk menyusun rencana, anggaran, dan proyeksi kebutuhan dana. Yang kedua ada pengendalian keuangan, yaitu untuk memantau penggunaan dana agar sesuai rencana. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu untuk menilai peluang investasi, memilih sumber dana, dan menentukan kebijakan dividen. Yang keempat ada pelaporan keuangan, yaitu untuk menyajikan informasi akurat kepada pihak internal dan eksternal. Selanjutnya ada lingkup operasional manajemen keuangan. Selain 3 keputusan utama, ruang lingkup manajemen keuangan ini juga meliputi yang pertama ada pengelolaan modal kerja atau current asset dan
current liabilitas. Yang kedua ada perencanaan dan penganggaran keuangan tahunan. Yang ketiga ada analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja. Yang keempat ada pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan manufaktur ingin membeli mesin baru senilai 2 miliar. Manajer keuangan harus yang pertama menilai kelayakan investasi. Yang kedua ada menentukan apakah dana diambil dari pinjaman atau modal sendiri. Yang ketiga ada menentukan apakah laba tahun lalu dibagikan sebagai dividen atau ditahan untuk pembelian mesin atau untuk keputusan dividen. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Ruang lingkup manajemen keuangan ini sangat luas, mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana perusahaan. Keputusan investasi, pendanaan, dan dividen harus diambil secara terpadu dan seimbang agar tujuan utama perusahaan meningkatkan nilai dan kemakmuran pemegang saham dapat tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.